hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin jami'i awliya illahi ta'ala min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan musannifi hadzal kitab Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa man sa'a fi tab'ihi wa nashrihi wa turjumani al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi tulil amali. Fasal menjelaskan mengenai panjang angan-angan. Di pasal ini ada 3 panjang. Panjang angan-angan, panjang umur, dan panjang masa. Tiga-tiganya menjadi negatif ketika kita lihat di dalam firman Allah, qala dawuh sapa Allah Ta'ala, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Al-ayah Al-Hijr ayat 3. Dzarhum, dawuh Gusti Allah, dzarhum, biarkanlah mereka, tinggalo sira Muhammad, hum ing alladzina kafaru, ya'kuluna kang padha ma'an sapa alladzina kafaru yatamataulan bersenang-senang sapa alladzina kafaru wa yulhihimul amal wa yulhihim lan melalaikan atau nglalekaken hum ing alladzina kafaru apa almalu angan-angan kosong. Fasawfa ya'lamuna, mongko bakal ruh sapa alladzina kafaru. Ini yang pertama, biarkan Muhammad, mereka menikmati hidup, mereka makan, mereka bersenang-senang dengan khayalan, gambaran dan bayangan hidup yang mewah begitu. Tapi fasawfa ya'lamun, mereka nantinya akan tahu bahwa mereka semua itu adalah ada pertanggungjawabannya. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala dalam hal panjang umur, bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tala alaihimul umur. Al-ayah Al-Anbiya ayat 44. Bal, baik, bahkan ya. Bal itu balik, bahkan bal matta'na, bahkan memberi kesenangan sapa kita Allah haula'i ing wong akeh wa abahum lan pira-pira bapake wong-wong kafir ya haula niku hatta tola sehingga dawa atau panjang alaihim ing atase kufar apa al umur. Ayat ini maksudnya adalah bahkan Allah sendiri itu memberikan kesenangan kepada mereka, kepada nenek moyang mereka, bahkan memberi umur yang panjang-panjang pada masa-masa hidup mereka itu. Biarkan saja gitu ya. Orang Islam tidak perlu iri, toh pada akhirnya sekali lagi mereka akan binasa, akan kalah dalam percaturan kehidupan di muka bumi ini. Sudah banyak pembuktiannya di dalam sejarah itu. Islam dulu kecil, kemudian berkembang, bisa kemudian sekarang menjamah ke berbagai negara yang bangsanya dulu adalah bangsa-bangsa yang kuat, bangsa-bangsa yang kaya, bangsa-bangsa yang kuat dalam ikatan keluarganya itu. Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya itu. Fasaufa ya'lamun. Soal sekarang yang ayat yang ketiga, soal panjang masa. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala, ini untuk orang mukmin, untuk kita semua peringatannya, fatala alaihimul amatu faqasat qulubuhum. Al-Hadid ayat 16. Fatala mongko
dawa alaihim ing atase mukminin nggih kita al amadu apa mangsa faqasat mongko dadi atos apa kulubuhum atine mukminin. Kadang gitu ya, karena lamanya masa orang jadi lalai. Orang-orang beriman ini kadang jadi lalai. Al imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kan bisa bertambah, bisa berkurang. Maka bisa saja iman menjadi lemah karena masa terlalu lama, terbiasa, tidak pernah diingatkan misalnya, atau tidak pernah menambah ilmu pengetahuan misalnya, atau tidak mendengarkan nasihat misalnya. Akhirnya orang mukmin pun bisa saja kemudian menjadi keras hatinya. Oleh karena itu tulul amali utawi dawa ngene panjang angan-angannya iku maniun bisa nyegah minal isti'dadi saking nyediaaken diri atau mempersiapkan diri lil ma'ati kaduwe kauripan akhirat. Orang itu kalau panjang angan-angan yang dibayangkan itu hal-hal yang bersifat duniawi tapi bagian yang nikmat-nikmat itu sehingga lupa. Nah, kalau orang seperti itu biasanya tidak siap untuk menghadapi kehidupan akhirat. Oleh karena itu ya sekali lagi harus imbang. Orang punya angan-angan panjang itu bagian dari larangan batin. Faslun fi itiqadi annal faqra ihanah wal ghina karomah. Pasal ini menjelaskan tentang tidak bolehnya larangan batin ini meyakini kalau yang namanya fakir itu rendah, yang namanya kaya cukup itu mulia. Enggak. I'tiqad seperti itu dilarang. Rendahnya karena fakir, cukup mulianya karena kaya. Salah seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur dalam firman-Nya, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahana. Al-Fajr ayat 15-16. Fa amal insanu mongko utawi menungso idza mabtalahu nalikane nyoba nguji gitu ya. Hu ing insan sapa Rabbu pangerane insan fa akramahu mongko mulyakaken sapa Allah Rabbu hu ing insan wa na'amahu lan paring nikmat sapa Allah hu ing insan fayaqulu mongko ngucap sapa insan Rabbi akramani. Rabbi utai pangeran ingsun iku akramani memuliakan sapa Rabbi pangeran ni ing ingsun. Lalu wa amma idza mabtalahu mongko nalikane nyoba sapa Allah Rabbihu ing insan faqadara mongko nuli dadi menyempitkan alai ing atase insan apa rizqahu nggih faqadara alai rizqahu faqadara mongko nyempitaken atau nyusahaken sapa Gusti Allah alaihi ing atase insan rizqahu ing rezekine wong insan fayaqulu mongko ngucap sapa wong mau Rabbi utawi pangeran ingsun iku ahanani menghinakan ing ingsun. Jadi orang itu ketika oleh Allah diberikan ujian berupa kemuliaan dan kenikmatan, ia akan mengatakan, oh Tuhan memuliakanku. Tapi ketika kemudian Allah menyempitkan rizkinya, maka dia akan mengatakan Allah menghinakanku. Ini namanya tidak bertanggung jawab kan. Kalau diberi rizki oleh Allah cukup, kemudian hidupnya nyaman, ya bersyukur seharusnya, bukan mengatakan Allah memuliakanku. Tapi kalau nanti tiba-tiba bangkrut, wahai Gusti Allah merendahkanku, tidak begitu. Mestinya harus bersyukur kalau diberi. Kalau kemudian diuji kebangkrutan,
Ya sabar, itu kuncinya. Al-fakru tawi kefikiran serba kekurangan iku imtihanun ujian li sabril ibadi kaduwe sabaring kawula. Jadi kalau kita tidak serba kurang itu ya sabar. Sabar tidak perlu kemudian tulil amal tadi. Sabar. Wal ghina utawi cukup, kita diberikan kecukupan oleh Allah, yaitu imtihanun, ujian juga li syukrihim bagi atau kadwe syukure ibad. Jadi fakir sabar, cukup syukur. Faman ja'alal faqra ihanatan, faman utawi sapa wae wong ja'ala kang dadekaken sapa man al faqra ing fakir kok didadekno ihanatan rendah, wal ghina lan sugih atau kecukupan didadekne karamatan ing keramat kemuliaan, ya faqat akhtoa. Kalau begitu salah. Salah artinya apa? Cara berpikirnya tidak begitu. Islam mengajarkan tidak begitu. Kalau fakir berarti rendah, hina. Kalau kaya atau cukup berarti mulia. Enggak begitu. Faqat akhtoa. Yunziluhuma ghaira manzilatihima. Yunziluhuma kang manggonaken sapa wong huma ing fakir lan hina ghaira manzilatihima ana ing duduk panggonane. Jadi bukan pada tempatnya menempatkan seperti itu. Kalau fakir sekali lagi rendah, itu hina, itu kelas bawah itu. Kalau cukup kaya, itu mulia, terhormat. Itu pandangan yang salah. Berkeyakinan seperti itu salah, tidak boleh, itu larangan batin. Karena sekali lagi al-fakru imtihanun, serba kekurangan itu ujian. Sabar enggak sih seorang hamba diuji oleh Allah menjadi masih miskin gitu. Sama ketika orang tiba-tiba menjadi cukup dan kaya, itu juga ujian. Dia terima kasih apa tidak? Nah, kalau tidak berarti ujiannya tidak lulus gitu. Oleh karena itu kalau ada pandangan seperti itu oleh Syekh Musannaf kitab ini disebut faqat akhtoa, pandangan yang salah. Faslun fi fasadil qulubi bidzunubi. Pasal ini menjelaskan mengenai rusak hati sebab kakean dosa. Fi fasadil qulubi bidzunubi. Pasal menjelaskan rusaknya hati itu karena banyak dosa. Qala dawuh sapa Allah taala, innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna utawi setuhune wong musyrik iku najasun, najis, kotor jiwanya. Dalam pandangan Allah, orang musyrik itu kotor, najis, jiwanya kotor karena tidak punya tauhid, dia musyrik gitu. Wa qala lan dawuh sapa Allah, fa'aridu anhum innahum rijsun. Fa'aridu mongko padha mengo sapa sira kabeh anu saking munafikun, innahum stune wong munafik iku rijsun, ya najis, kotor jiwanya. Orang musyrik menyekutukan Allah, menganggap ada makhluk lain yang lebih berkuasa tinimbang Allah, musyrik. Terus munafik, di mulutnya dia mengatakan beriman, tapi hatinya sama sekali tidak. Dua-duanya sama-sama najis, sama-sama kotor jiwanya karena tidak jujur. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil qalbi, dawuh ing dalam babagan ati. Rasulullah pernah bersabda dalam soal hati itu, anau setune kelakuan idza fasada fasadal jasadu kullu. Al hadis sadaqa Rasulullah. Idza fasada nalikane rusak apa ati, ya fasada moko rusak apa jasad kulo, ya sak kabehane jasad gitu. Jadi standar utamanya adalah al-qalbu, hati itu. Hatine apik, jasad berarti perilaku, perangai, tabiat dan seterusnya baik. Kalau hatinya kotor,
seperti tadi orang musyrik yang selalu percaya kepada selain Allah, atau orang munafik yang ucapannya dengan perbuatannya tidak nyambung, itu rusak. Karena rusaknya hati itu, maka jasadnya pun menjadi rusak. Subihat dan serupaaken apa dzunubu dosa wal mukhalafatulan penyimpangan bila arjasi kelawan pira-pira kotoran wal anjasilan pira-pira najis ikut dan serupaaken ngono kuwi tanfiron krana dijauhi ya, tanfiron krana ngedoi minha saking dzunub mukhalafat wa mubalaghatan lan bener-bener tenan fi zajril ibadi saking larangane kawula anda saking nglakoni dosa. Kenapa dosa lalu penyimpangan perilaku yang tidak baik itu diibaratkan dalam Al-Quran dengan najis, dengan kotoran? Karena diniatkan untuk orang itu supaya menghindari, menjauhi. Najis kan mesti dijauhi, kalau bisa ya dibersihkan kan. Jadi dengan firman Allah, Gusti Allahnya memadaaken syirik dengan najis, lalu nifak dengan najis, itu bermaksud untuk supaya orang menjauhi, seperti menjauhinya orang dari najis. Terakhir nggih, faslun fi istingkaril muqassiri lima yusibuhu mimma saibid dunya. Fi istingkaril muqassiri ing dalem mengutuke para wong kang nglakoni dosa lima maring perkara yusibu kang mengenani apa mahu ing muqassir mimma saibid dunya sange pira-pira musibah dunia. Pasal ini mengangkat masalah larangan batin yang isinya itu orang yang biasa melakukan dosa itu kadang-kadang mengutuk. Misalnya ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan kecelakaan misalnya, itu mereka mengutuk, sumpah serapah itu. Sumpah serapah. Padahal kadang-kadang musibah yang menimpa itu karena ulahnya itu. Tapi orang itu mesti mengutuk-ngutuk gitu. Biasanya begitu. Maka muncul pasal istingkaril muqassir lima yusibuhu mimma saibid dunia. Orang yang banyak melakukan dosa itu kemudian ketika mendapatkan balasannya dari perilaku jahatnya itu, dia mengutuk-ngutuk, apa ini? Wah, jadinya kok seperti ini? Ya itu salahmu kan gitu. Allah memperingatkan seperti itu kalau dibahasakan bebas itu. Maka Allah dawuh, awalamma asobatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Al-ayah Ali Imran ayat 165. Awalamma anotoh lan nyang opo gitu ya, nalikane mengenani atau mengenai kum ing sira kabeh apa musibatun, kecelakaan atau kekalahan, qad asabtum kang teman-teman ngenai sira kabeh mislaiha ing sak pada loro sak padane musibah, kultum mongko ngomong sapa sira anna hadza, bagaimana ini? Jadi ayat ini berangkat dari peristiwa di perang Uhud kan gitu. Nah, ketika di perang Uhud itu kan terjadi kekalahan, itu musibah. Ada di antara mereka itu kemudian menyesali apa mengingat bahwa loh, kenapa kok bisa kalah gitu ya, kenapa kok bisa kalah, masing-masing lalu kemudian saling
apa ya, ya saling menyalahkan yang lain gitu. Kultum ini kultum anna hadza. Kul, jawab Muhammad, kanjeng Nabi suruh menjawab, huwa min indi anfusikum. Huwa utawi kekalahan musibah mau iku min indi anfusikum, saking ngersane sira kabeh. Bahwa itu semua itu karena ulah kalian. Kenapa perang Uhud kemudian kalah? Kata Nabi, katakan itu dari ulahmu. Jadi Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk memberitahu jangan saling menyalahkan satu sama lain, tapi karena ulah di antara kalian, terutama pasukan pemanah yang mestinya harus tetap berada di atas bukit untuk mengamati musuh yang datang dari belakang, ternyata tergiur ikut lari memperebutkan jarahan, sehingga pos penting di atas untuk mengamati musuh itu kosong waktu itu. Khalid bin Walid sebagai musuh waktu itu ini melihat peluang, pemanah sudah pindah tempat, sehingga ketika masuk dari belakang aman, maka mereka masuk dari belakang membunuh orang Islam dari belakang. Dia tidak mengira itu. Kemudian kalahlah umat Islam saat itu. Lah ngono kuwi terus salah sapa? Maka Allah berfirman, kul huwa min indi anfusikum. Itu karena dari ulah kalian yang tidak disiplin, dari ulah kalian yang tidak mengikuti arahan panglima perang. Kan ya dalam sejarah kan memang begitu toh. Kanjeng Nabi sudah membagi toh. Kamu bukit, pemanah di atas bukit, kavaleri di depan, nanti bagian Yunif di mana gitu. Goro-goro ketoke menang, musuh lari, jarahan banyak, semua berebut ke situ, lupa tugasnya. Maka kemudian diserbulah dari belakang oleh Khalid bin Walid dan teman-temannya. Kalahlah umat Islam pada waktu itu. Gugurlah Sayyidina Hamzah, ya. Kemudian dibelah dadanya, dikunyah jantungnya oleh Hindun ibnu Abi Sufyan, ya. Yang mengunyah itu akhirnya juga jadi muslimah nantinya, tapi ya dalam sejarah begitu. Yang menombak Sayyidina Hamzah akhirnya juga menjadi muslim ketika zamannya Khalifah Abu Bakar. Jadi itulah Allah mengatur kehidupan. Yakbahu, elek banget gitu ya, kotor lah, tidak baik. Alal musii, ngatasi wong kang agawe salah, ditaksiri kang duwe kelalaian, id uhidana likaneten dan beri sanksi bidambi krono kesalahane atau bibadi atau sebagian kesalahan. Opo ayaku lain toh ngomong sopo wong, sopo musik, sopo wong sing pelaku kejahatan itu, anna hadza, apa ini? Wayan ansa yunsi wa yunsi lan ngelalekaken sapa wong taksirahu ing kesalahane wa dzambaulan tegese kesalahane wong. Jadi tidak baik bagi pelaku kesalahan atau pelanggar kesalahan itu ketika kemudian diberi sanksi terus ngomong, apa ini? Saya kan tidak, saya kan tidak salah, saya kan tidak ini, saya kan, padahal dia melupakan perilaku jeleknya itu atau perilaku jahatnya itu. Kan biasa tuh orang-orang yang pelaku kejahatan itu sering ketika kemudian tertangkap atau kemudian mendapatkan sanksi, hukuman dan lain-lain, lalu akan mengatakan ayakula anna hadza, apa ini? Saya kan, gitu. Saya kan tidak salah. Saya kan cuma melakukan itu saja. Wayan sapa wayunsi lan nglalekaken. Nasiyan saya wayan salan lali taksirahu ing rekodayane. Dia lupa bahwa dialah sebenarnya yang menjadi apa itu istilahnya?
ula, yang menjadi biang keroknya. Dia yang jadi biang keroknya, dia yang bikin gara-gara, dia yang bikin masalah, lalu kemudian berakibat kepada sebuah musibah. Lalu ketika benar-benar ada musibah dan bukti konkret dari kesalahannya itu, dia akan mengatakan, loh apa ini, saya kan tidak berkeinginan seperti itu. Lupa dia gitu ya, lupa akan perilakunya. Maka itu larangan batin menurut Syekh Izzuddin Ibnu Abdis Salam gitu. Maka dibuat pasal namanya istingkarul muqassir lima yusibuhu mim masaibid dunya. Oleh karena itu kita ketika misalnya mendapatkan kesulitan gitu ya, termasuk musibah, ya kita terima bahwa itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan sabar, tidak perlu berkomentar. Wah, padahal saya sudah ini kok tetap begini ya. Tidak boleh begitu. Ya memang itulah. Siapa tahu karena itu semua sebenarnya karena ulah kita. Itu kan persis ya. Kadang-kadang murid kita atau mahasiswa kita itu ketika mendapat nilai misalnya C-, tidak lulus loh. Lu padahal saya sudah belajar, padahal sudah menjawab sesuai dengan kemauan bapak dosen ini. Kenapa kok saya dapat nilai C-? Lali deh nek tahu kuliah. Kan begitu toh? Ya itu sering terjadi seperti itu. Lah itu tidak boleh begitu itu. Kalau nilai C- berarti tidak lulus. Oh ya berarti aku ki durung iso. Nah, kan harusnya sadar begitu kan? Tidak pernah masuk. Nah, gitu. Meskipun itu aktivis tapi nggak pernah masuk. Karena sistem masih belum memberi peluang gitu, ya tetap saja nilai tertinggi ya B. Ternyata setelah diteliti, saya aktivis loh, ketua ini ketua itu, nilainya kok B terus nggak pernah A toh. Nah ternyata jarang masuk karena masih menggunakan formulir lama, 25%, 25%. Kehadiran sangat mempengaruhi. Pinter kaya apa nek gak tau mlebu mesti paling dhuwur B, nggak akan B+. Nah itu rumus wes. Nah ketika dia dapat nilai jelek, lali kesalahannya, lalu marah-marah misalnya, mengumpat-ngumpat. Nah ini sikap yang oleh kitab ini dianggap jelek dan larangan batin gitu ya. Yakbahu, kobuha yakbahu, kotor, jelek, pikiran yang tidak baik. Faslun fi itrahil haya wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إن شاء الله تنجينا بها بجميع الأهوال والأفات وتقدر لنا في جميع الحاجات وتطهرنا في جميع الشيئات وترفعنا فيها عند كل درجات وتبلغنا في الشرقيات من جميع الخيرات في الخيرات والتمامات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الفاتحة.